Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta Bintek EDM dan IRKAM yang tergabung dalam Rombal 10 dan Rombal 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelesaian kegiatan EDM dan IRKAM yang sudah Ibu Bapak lakukan. Nah, di sini saya melihat masih ada beberapa madrasah yang masih belum menyelesaikan EDM dan IRKAM-nya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menyusun IRKAM terutama ya, karena EDM pada umumnya sudah selesai. Nah, dalam dalam menyusun IRKAM tentunya kita harus punya rambu-rambu ya, apa yang mesti menjadi skala prioritas dalam penyusunan anggaran di tahun 2023 ini. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu untuk tahap 1, Bapak dan Ibu sudah mengeluarkan dananya. Sehingga Bapak dan Ibu tidak harus berpikir banyak begitu ya, tinggal menginput saja karena LPJ-nya atau nota-notanya kan sudah ada. Jadi di situ Ibu Bapak tinggal menyesuaikan dengan kode-kode yang ada di sini, jenis belanjanya dan sebagainya masuk pada poin mana. Nah, ingin saya sampaikan bahwa ketika menyusun IRKAM, lebih dahulu kan acuannya adalah EDM. EDM itu sebagai acuan dasar dalam penentuan anggaran untuk prioritas EDM. Namun untuk yang sifatnya rutin, itu berarti kan sudah menjadi sesuatu eh, yang rutin, jadi tidak harus berdasarkan EDM, misalkan seperti 32.1 terkait dengan honor-honor begitu ya, karena kemudian terkait dengan belanja operasional dan sebagainya. 82.1 itu adalah belanja-belanja rutin yang pasti posisinya harus ada di atas. Nah, setelah itu baru diurutkan berdasarkan pada hasil EDM. Misalkan kalau di hasil EDM-nya di bagian pengembangan diri guru itu sangat lemah, maka tentu harus wajib lahir anggaran yang terkait dengan pengembangan kompetensi, apakah kompetensi guru, kepala madrasah, tendik, ataupun pengembangan untuk tenaga kependidikan lainnya, begitu ya. Nah, selanjutnya bila misalkan dalam EDM-nya didapat nilai standar atau aspek sarana prasarana itu sangat rendah, maka tentu prioritas anggaran adalah pada aspek perbaikan sarana begitu Bapak dan Ibu. Jadi linearitasnya ada antara EDM dengan IRKAM yang kita susun. Nah, Ibu Bapak saya sudah men-sharekan ini yang sumbernya dari referensi ya Bapak dan Ibu. Di setiap yang kita anggarkan itu tidak lepas dari pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Meskipun misalkan dalam EDM itu terbagi dalam 5 aspek mutu budaya ya, yaitu mutu disiplin, mutu pengembangan diri, kemudian pelaksanaan proses dan penilaian pembelajaran, sarana dan prasarana, juga aspek pembiayaan. Nah, tetapi itu semua sebetulnya adalah merupakan elaborasi dari, bukan elaborasi, merupakan rangkuman dari 8 standar ya. Misalkan Bapak dan Ibu ingin menganggarkan terkait dengan mutu lulusan. Nah, mutu lulusan ini berarti adanya di komponen disiplin ya. Di situ ada terkait misalkan di sini nih, ada yang terkait dengan pengembangan kompetensi produktif misalkan. Nah, produktif itu kan berarti anak-anak itu melakukan sebuah praktek begitu ya, praktek membuat sesuatu dan seterusnya. Nah, pokoknya silahkan dilihat nanti di sini mana yang memungkinkan untuk mengembangkan aspek-aspek dari sikap pengetahuan dan keterampilan siswa yang bisa berbasis anggaran nantinya. Nah, kemudian misalkan untuk standar yang kedua ya, ya dengan kodenya 2.1 itu terkait standar isi. Nah, di sini di dalamnya ada penyusunan berbagai program ya, program baik itu program semester, program tahunan, kemudian penyusunan dan review RPP, penyusunan program BK, program perpustakaan, program multimedia dan seterusnya. Pokoknya yang terkait dengan standar isi ya, itu berarti terkait dengan dokumen-dokumen. Baik itu dokumen 1, dokumen 2, juga dokumen-dokumen pendukung lainnya. Adanya semua di standar isi.
Nah, tentu ini kan di semua sekolah itu membutuhkan ya. Jadi jangan sampai menumpuk di satu kegiatan, tetapi di standar lain tidak tersentuh sedikit pun. Nah, sebab itu dicari sebelum menentukan anggaran mana yang mau dilahirkan di RKAM yang kita buat. Nah, silahkan ditelaah dulu mana yang kira-kira mau diambil. Misalkan, oh ini pengembangan RPP mau diambil. Nah, itu diambil, misalkan dikasih tanda seperti itu, begitu ya. Kemudian, oh modul ajar karena saya sudah memakai kurikulum Merdeka juga ditandai begitu. Ada yang modul ajar, ada yang RPP. Mungkin untuk kelas 9 misalkan kan itu belum modul ajar tapi RPP namanya. Boleh seperti itu. Atau ini mau paket aja. Penyediaan perangkat pembelajaran ya. Kalau penyediaannya ini berarti bentuknya adalah penggandaan atau print out begitu ya. Kalau penyusunan, nah itu berarti kegiatan jenisnya. Nanti ada workshop, misalkan penyusunan modul ajar. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih ini. Saya kira banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan begitu yang kita bisa ambil dan ini terkait dengan standar isi seperti tadi. Nah, kita masuk sekarang ke standar proses pembelajaran. Nah, di sini juga banyak ya. Ada yang terkait dengan misalkan workshop media pembelajaran nih. Guru-guru mau diajarkan tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif, misalkan apakah PPT interaktif atau membuat video pembelajaran dan seterusnya. Itu sangat sangat bagus menurut saya karena berdasarkan pada hasil EDM itu kebanyakan memang masih sedikit belum maksimal begitu ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, nah ini juga perlu diklik karena apa? Karena kan ada pembayaran honornya ya untuk para pelatih. Kemudian, nah ini 32.1 yang kemarin kita gaung-gaungkan supaya jangan terlewat karena ini 60% dari dana BOS bisa digunakan untuk kegiatan penghonoran gitu ya, termasuk di dalamnya adalah untuk kegiatan KBM honor guru. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini saya kira di proses pembelajaran ini sangat banyak untuk kita ambil ya. Misalkan di sini juga ada terkait dengan penggunaan apa itu pemanfaatan perpustakaan. Nah, itu kan berarti di sini ada lahir nanti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelian sarana pelengkap perpustakaan gitu ya karena misalkan kenapa siswa jarang sekali ke perpus sarananya tidak memadai dan seterusnya tidak menarik dan seterusnya begitu ya. Nah itu tetapi lebih ke kalau proses itu adalah bagaimana siswa-siswa aktif gitu ya aktif dalam mengunjungi perpustakaan. Jadi tetapi kan untuk pendukung bisa aktif itu memang perlu daya dukung atau support dari segi sarana juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian di penilaian, di sini saya kira ini adalah hal-hal yang tidak bisa dilewati ya penilaian itu. Misalkan pengembangan ini nih, pengembangan penilaian atau penyusunan kisi-kisi ya pedoman dan penyusunan kisi-kisi ini saya kira ini bisa jadi sebuah workshop kegiatan yang di dalamnya ya ada makan minum bisa jadi ya ada penggandaan dan seterusnya. Kemudian setelah dilakukan penilaian pengembangannya yang terkait dengan penilaian pembelajaran juga ada analisisnya dan seterusnya. Jadi saya kira ini bisa diambil ya, silakan disesuaikan dengan kondisi dana di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu juga di sini pelaksanaannya. Kalau tadi adalah penyusunannya, penyusunan instrumen, kisi-kisi PAT, PAS, kenaikan kelas ujian madrasah dan seterusnya, kemudian penyusunan instrumen PAT. Nah, ini berarti menyusun soalnya ya, menyusun soalnya. Nah, itu kan tidak mungkin ini dilewati. Jadi bisa banyak sekali nah kegiatannya, termasuk juga pelaksanaannya. Nah, kalau pelaksanaannya berarti di situ terkait dengan di dalamnya ada apa itu penggandaan soal bisa jadi ya, ada snack bisa jadi seperti itu. Hanya untuk panitia, untuk PAT dan PAS itu tidak disarankan. Nah, itu sudah menjadi tupoksi dari Bapak dan Ibu guru, apalagi PTS. Nah, kecuali ujian madrasah atau AN, karena itu bukan merupakan tupoksi dari guru tersebut, itu diperkenankan untuk ada panitia dan ada ya panitia terutama ya, jadi diperbolehkan. Nah, selanjutnya di bagian standar tendik. Nah, di sini ada kegiatan eh,
KKGM, GMP, kemudian kapasitas bagi kepala madrasah. Nah, itu misalkan ada pelatihan dianggarkan begitu ya. Karena kalau misalkan dilihat dari jenis pelatihan yang diikuti oleh para kepala itu masih sangat kurang gitu ya. Kemudian penguatan kapasitas bagi guru. Nah, ini tentu juga harus dianggarkan ya terkait dengan standar pendidik. Kemudian juga, nah yang tak kalah penting misalkan untuk jenjang SMA itu MA Madrasah Aliyah itu tenaga lobaran itu menjadi satu hal yang dipertanyakan dalam akreditasi ya. Itu ada di IPR-nya. Kemudian penguatan untuk tenaga pustakawan. Nah ini juga sangat penting karena berdasar hasil IPR itu memang masih banyak sekali madrasah yang belum punya kepala perpustakaan yang punya sertifikat gitu ya. Nah, masuk kepada standar sarana prasarana di sini ada perabot atau mebeler. Nah, itu kan pasti Bapak dan Ibu membutuhkannya. Nah, ini tinggal dilihat-lihat saja ya. Nah, pemeliharaan ruang kelas di dalamnya bisa ada pengecatan, kemudian perbaikan atap yang bolong-bolong, kemudian juga ada apa itu lantai yang rusak dan seterusnya. Di sini ada pemeliharaan ruang lab, ada pemeliharaan ruang perpus, ya silahkan tinggal dipilih-pilih saja. Di sini saya kira Bapak dan Ibu akan sangat banyak pilihannya ya, tinggal menyesuaikan dengan keadaan uang yang ada di madrasah Bapak dan Ibu. Termasuk sanitasi air misalkan kalau memang masih jelek dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu terkait sarana tentu Bapak dan Ibu lebih tahu dengan kondisi real sekolah Bapak dan Ibu ya. Kita masuk ke kondisi SNP yang selanjutnya Bapak dan Ibu. Di sini ada standar yang ketujuh ya yang dibahas di sini. Yang ketujuh itu ternyata di antara SNP yang ada yang paling banyak kegiatannya memang sarana prasarana ya Bapak dan Ibu, kita menyadari memang eh, madrasah kita masih sangat membutuhkan sekali terkait dengan sarana prasarana ya. Namun sayangnya memang dari dana BOS ini kita tidak diperkenankan untuk membangun yang baru ya, jadi hanya sebatas pemeliharaan rehab ringan saja begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan standar pengelolaan. Nah, di sini saya kira Ibu Bapak bisa memilih-milih nih, misalkan penyusunan evaluasi diri kan kita akan lakukan ke depan itu setiap tahun ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu menganggarkan gitu ya, misalkan kapan kita CPM semuanya mau menyelenggarakan gitu ya rapat tentang penyusunan EDM. Nah, itu silahkan dianggarkan, ada makan minumnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada pembuatan program kerja madrasah. Nah, itu juga menurut saya penting ya untuk dilakukan duduk bersama seluruh stakeholder juga pihak yang berwenang termasuk komite ya jangan lupa dilibatkan supaya program kerja yang kita susun itu memang berbasis kebutuhan begitu ya dari semua pihak. Termasuk juga dalam penyusunan RKJM, RPS dan seterusnya ini bagi madrasah tentu sangat penting ya dilakukan. Jangan lupa juga ada daftar hadir, notula rapat, dan berita acara. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini juga ada supervisi monitoring evaluasi keuangan, penyusunan program evaluasi, supervisi, dan seterusnya. Ada penyusunan laporan administrasi perkantoran, dan seterusnya. Silahkan Bapak dan Ibu pilih mana yang paling tepat, yang sangat prioritas yang sangat penting gitu ya untuk dianggarkan. Nah, ini yang 82.1 Bapak dan Ibu adanya di standar pengelolaan. Ini juga jangan lupa. Nah, jadi di 82.1 ini menyangkut di dalamnya ada ATK, ATK yang terkait dengan biaya operasional ya yang tentunya sangat dibutuhkan di setiap bulannya listrik, telepon, air, keamanan, kebersihan. Nah, itu semua termasuk pada penyediaan beban operasional. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga ada penyusunan laporan biaya operasional pendidikan. Ya, kemarin ada yang bertanya, Bu, ada nggak buat itu dana pelaporan? Oh, ada di sini silahkan penyusunan laporan ya. Nanti bisa di situ penggandaan laporan bisa jadi ya. Kemudian eh, ada pembelian materi bisa jadi kalau bahan-bahan yang apa belanjanya melebihi ketentuan gitu ya. Jadi ada hal yang harus
pakai materai silahkan. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, saya kira ini sangat penting untuk dipilih-pilih oleh Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa memastikan mana-mana yang penting bagi Bapak dan Ibu karena tentu Bapak dan Ibulah yang lebih tahu akan kondisi madrasah masing-masing. Nah, selanjutnya setelah dipilih seperti itu, Bapak dan Ibu, alangkah baiknya juga mencoba mengestimasi rencana tersebut ke dalam yang bentuknya bentuknya apa itu yang Excel manual sajalah, Excel manual ya. Excel manual itu seperti inilah saya contohkan yang sangat sederhana, tapi tentunya Bapak dan Ibu akan bisa memiliki yang lebih lengkap lagi ya. Nah, misalkan di sini kita mengestimasi pertama dari hari tanggal ya, hari tanggal itu tapi nantilah itu mah untuk lebih detailnya. Sekarang yang globalnya saja misalkan dari segi uraian. Uraian kebutuhan kita dalam 1 tahun anggaran misalkan di 2023 itu apa saja? Ditulis semuanya begitu ya dari A sampai Z. Nah, kemudian pendapatannya misalkan pendapatan di tahap 1 nih, saya coba membaginya menjadi 2. Sebetulnya ini bisa lebih diefektifkan lagi ya, artinya tahap 1, tahap 2-nya tinggal didampingkan, tetapi ini saya coba memisahkan. Saya coba memisahkannya, ini kemarin mencoba salah satu madrasah ya, jadi seperti ini. Misalkan pendapatannya 38,25 juta. Nah, mulailah pengeluaran. Kan Bapak dan Ibu sudah mempunyai data ya kalau mengeluarkan honor itu berapa banyak dalam sebulan. Misalkan apakah yang terkait dengan honor rutin guru dan tenaga kependidikan, bahkan bagusnya ini semua jenis honor ya termasuk misalkan honor narasumber dan sebagainya. Tapi karena honor narasumber itu tidak insidentil dalam tahunan, jadi kan kita tidak mengkalikan ya koefisiennya berbeda begitu ya. Kalau itu termasuknya pada kegiatan yang insidentil. Nah, jadi di sini misalkan per bulannya 3.778.000 ya dikali 6 bulan satuannya maka jumlahnya 22.600 sekian. Nah, maka saldonya adalah sama dengan kemudian pendapatan dikurangi dengan pengeluaran ini ya, dengan pengeluaran ini maka saldo akan seperti ini dan ini dipakai rumus Excel saja supaya mudah karena ketika sudah dipakai Excel maka nanti akan sangat mudah begitu ya untuk menghitungnya. Dan yang kedua misalkan pulsanya itu misalkan ini pulsa yang eh, di rutin begitu ya, membeli sekolah itu misalkan 250.000 kali 6 jumlahnya 1,5 juta, maka saldonya adalah sama dengan 15 juta dikurangi 1,5 juta, maka jatuhnya seperti ini sampai 0 begitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu harus punya perkiraan nih. Perkiraan ini bisa diganti dengan bulan lah misalkan. Diperkirakan bulan bulan apa itu kalau yang di sini kan berarti yang rutin honor berarti Januari Februari karena ini 6 bulannya. Tapi ada yang sifatnya seperti ini nih, yang ada PAT, PAS itu kan beda bulannya ya. Misalkan PAT yaitu berarti bulan Juni. Nah, itu bisa ditulis seperti itu. Karena tidak berlaku rutin. Nah, nah ini untuk yang ke bawahnya adalah hal-hal yang setiap tahun dilakukan dan sudah biasa dilakukan begitu ya. Jadi ini diutamakan disimpan di paling atas. Nah, setelah itu barulah kemudian nanti hal-hal yang tadi yang saya sampaikan baik itu di standar isi, standar proses, standar pembiayaan, standar sarana prasarana, standar teknik dan seterusnya silahkan mulai diestimasi di sini. Dan berapa besar anggaran yang ada itu kita akan lihat ke komponen biaya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan buat dulu yang seperti ininya. Ini saya kira mudah karena Bapak dan Ibu sudah rutin melakukannya bukan kali ini saja ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mencoba menghitung ya di sini pakai rumus supaya tidak sulit. Kemudian tahap 2-nya juga demikian sama ya. Tahap 2-nya juga dihitung sampai selesai sampai terakhirnya 0. Nah, kalau ini sudah punya bahkan bulannya sudah ada, itu kan menjadi tidak sulit Bapak dan Ibu. Jadi apalagi kalau sampai kode-kodenya nanti maka ketika masuk aplikasi itu tidak akan kesulitan. Baik, nah setelah ini dibuat, Bapak dan Ibu, baru Bapak dan Ibu nanti akan masuk ke aplikasi ya, ke aplikasi baik itu yang terkait dengan RKAM misalkan ataupun eh ya ini yang RKAM ya, misalkan. Oh, maaf, yang RKAM, yang RKAM.
Ini EDM, ini, sebentar saya cari yang erekamnya. Yang erekamnya seperti ini. Nah, bentar. Nah, Bapak dan Ibu, di sini, kita akan mulai mengisi erekamnya. Nah, kebetulan yang, madrasah ini yang saya lihat, mohon maaf nih saya contohkan ya sedikit. Jadi Bapak dan Ibu yang mau membuka erekamnya silahkan awali dari kepala madrasah ya. Dari kepala madrasah ini nanti Ibu Bapak langsung melihat dulu, pengaturan dan ini rata-rata sudah ya manajemen usernya sudah diisi, rekening bank ada yang belum, silakan nanti diisi. Kemudian penerimanya juga, diisi ya, jadi pihak-pihak mana saja. Nah, ini kan belum ditulis. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, di sini ada untuk penerima itu di-input ya, apakah itu penyedia, bila toko, maka ditulis nama tokonya di sini, toko apa gitu ya, misalkan toko Mekar. Alamat emailnya ya untuk sementara misalkan, kalau belum punya bisa meng-input email siapa aja dulu, ya. Kemudian, maksudnya ya yang email yang bisa dihubungi ya Bapak Ibu ya. Kemudian provinsinya tentu harus dipilih, ini yang bertanda, bintang merah itu diisi, kemudian kecamatannya dan seterusnya, setelah selesai disimpan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian bila, yang dimaksud adalah di sininya adalah individu, karena guru-guru, maka ditulis saja nama-nama gurunya. Nama gurunya misalkan Bu Atin, Pak Ahmad, Pak Udin, dan seterusnya, begitu ya. Sampai nanti itu banyak. Nah, ketika, ini sudah di-input, maka ketika Ibu Bapak mengisi erekam, itu akan muncul nama-nama tersebut. Jadi itu memudahkan Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini ada referensi yang sudah saya share-kan, yang sudah diekspor, baik itu berbentuk, program, kemudian jenis. Nah, ini program kan banyak sekali. Nah, di sini ketika diklik tanda plusnya lagi, ini banyak sekali, begitu ya. Nah, ini yang sesungguhnya ini semua kan sudah dirinci lebih jauh. Yang, diekspor tadi ketika diekspor kan rinciannya sangat jelas ya. Kalau di sini kan, dilihatnya jadi harus diklik-klik gitu ya. Tapi ketika sudah diekspor itulah, isi dari semua ini Ibu Bapak ya. Jadi sudah saya share-kan, kemudian jenis belanjanya pun kalau dilihat di sini juga banyak, apakah termasuk pada belanja gaji pokok dan seterusnya. Kemudian komponen biaya ini manfaatnya adalah untuk mengestimasi, harga ya. Jadi harga yang ditetapkan oleh pemerintah di sini adalah harga standar ya, standar. Jadi Bapak dan Ibu silakan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan Bapak dan Ibu ya. Ada toleransi kenaikan, maksimal 15% maksimal ya toleransinya. Tapi tentunya ya kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Kalau, kurang, "Oh ini terlalu mahal, di saya itu lebih murah," boleh ya, disesuaikan saja. Nah setelah itu masuk pada menu rencana, di sini ada, rencana itu Bapak dan Ibu tidak harus mengisi indikatif karena sekarang, Bapak dan Ibu sudah ditetapkan ya anggarannya, jadi langsung ke menu, definitif. Di sini menu definitif, langsung pendapatannya diklik, kebetulan, saya lihat ya kalau pendapatan kebanyakan sudah menginputnya. Nah, sekarang, Bapak dan Ibu masuk ke menu belanja. Nah, di sinilah Bapak dan Ibu akan bermain ya. Jadi Bapak dan Ibu, membuat rincian satu persatu di sini ya. Nah, di sini ada, banyak Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memilih, kan ini sudah ada standarnya karena, di EDM-nya sudah diklik. Nah, di sini ada rincian yang bisa kita, anggarkan. Nah, ini semua Bapak dan Ibu tentunya adalah karena Ibu Bapak sudah mengklik di EDM-nya. Silahkan misalkan diklik salah satu, misalkan penyusunan modul ajar misalkan. Nah, maka di situ, waktunya kapan, siapa yang jadi sasarannya, tentu adalah guru ya penyusunan modul ajar itu. Kemudian, input-nya apa? Oh ya waktunya kapan? Waktunya modul ajar itu. Nah bisa jadi, di awal tahun anggaran,
juga di awal tahun pelajaran. Bisa jadi misalkan Januari sampai Juli begitu ya, atau Agustus ya. Ya, seperti itu bisa Juli sampai Agustus karena di antara awal-awal tahun begitu ya, tahun ajaran atau tahun awal semester begitu ya. Nah, indikatornya misalkan tersedianya misalkan karena ini tadi adalah penyusunan modul ajar, berarti terdokumentasikannya modul ajar seluruh mata pelajaran eh, bagi seluruh mata pelajaran di madrasah dalam 1 tahun anggaran. Nah, dan 1 tahun anggaran. Apa tahun anggaran? Karena ini sedang mengestimasi untuk biaya, begitu ya. Nah, indikator hasilnya apa? Ya, dengan terdokumentasikannya modul ajar, maka proses pembelajaran, begitu ya, bukan proses saja, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran berjalan kondusif eh, dan eh, lancar misalkan sesuai rencana begitu. Misalkan gitu. Atau apalagi misalkan Bapak dan Ibu bisa membuatnya misalkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih lancar, boleh ya. Jadi terserahlah Bapak dan Ibu. Misalkan akan lebih efektif, akan lebih mudah lagi kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien karena dengan susunnya dokumen-dokumen itu. Nah, di sini karena penyusunan modul ajar itu sifatnya misalkan paket gitu ya, paket. Nah, ini bisa jadi ini paket ya gitu. Nah, ini bisa jadi paket lagi. Oh ya, paketnya harus dipilih ya. Paket ada nggak paket? Paket, paket. Nah, ini ada paket atau satu dokumen bundel. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Misalkan apakah ini juga sama diisi dengan satu paket, boleh ya. Atau mau diisi dengan 100%, boleh. Nah, terus simpan. Nah, karena ini punya orang, saya tidak berani menyimpannya. Ini contoh saja, saya batalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah disusun di akun kepala, maka nanti tinggal dirinci di akun bendahara. Nah, kebetulan ini ada satu nih yang belum dirinci ya. Di sinilah posisinya ya, posisi perincian di akun bendahara. Kalau di sini di akun kepala nggak bisa karena merinci itu adalah tugasnya kepala ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya, Bapak dan Ibu kan kalau tadi saya sampaikan di barusan ya, seperti penyusunan itu kan adanya di tahap 1 dan tahap 2. Nah, maka nanti perincian ada di tahap 1, tahap 2-nya ada di akun bendahara ya, Bapak dan Ibu. Setelah ini semua sudah disusun atau sebagian-sebagian mau dirinci langsung oleh bendahara boleh, itu lebih bagus ya. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu selesai membuat rincian, nah Bapak dan Ibu bisa mengecek apakah dana ini tersisanya berapa begitu ya. Di tahap 1 berapa, di tahap 2 berapa. Ini dilihat di sini secara global ini ada sisa 7.274.590. Artinya baru 97%,56 dana terserap ya di rencana anggaran. Nah, kita akan melihat yang jumlahnya 7 juta itu, adanya di tahap 1 atau di tahap 2 begitu ya. Jadi supaya tidak terjadi tidak terjadi ketidaksesuaian antara di situ, antara di jumlah di sini dengan kok di sininya sudah 0 tapi kok ada sisa gitu, ada catatan sisa. Nah, kemarin pernah terjadi ya di salah satu madrasah seperti itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu nanti setelah selesai ya, sebelum selesai juga boleh dicek dulu di sini realisasinya. Nah, di realisasi ini Bapak dan Ibu ada pengeluaran kegiatan. Nah, ada pengeluaran kegiatan kan seperti ini Bapak dan Ibu tuh. Pengeluaran kegiatan itu. Nah, di sini akan terjadi kemarin ada kasus yang
Di mana ya sisanya? Kok ini di sana sudah 0, tapi di sini masih sisa 9.000. Nah, di sini harus sesuai. Kalau di sininya 500 ditambah 500 1.000.000, oke, itu berarti udah balance, artinya udah benar. Nah, bisa jadi di sininya 1.750.000, di sini tertulis 1.800.000. Nah, itu pasti akan ada minus 50.000. Jadi di sini untuk mengecek di mana letak kesalahan ibu dan bapak ketika menginput dana ya. Jadi ada ketidaksesuaian antara saldo dengan eh, saldonya udah 0 tapi di situ masih ada sisa. Nah, atau ada minus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat apakah di sana sudah masih ada uang atau tidak ya di semester 1 ataupun di tahap 1 ataupun di tahap 2. Nah, bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini rincian belanjanya ya masih 00 ya, jadi belum dirinci nih sama bendaharanya. Masih ada yang belum dirinci, nanti dirinci dulu. Nah, ini kan ini catatan rinciannya masih 0, disetujuinya juga masih 0. Masih ada PR ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Ibu Bapak untuk mengecek apakah dana Ibu Bapak di tahap 1 masih ada, berapa jumlahnya, begitu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada RKAM. Ada RKAM. RKAM-nya itu akan muncul tuh seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini rencana pendapatannya sudah ditulis, nih sudah terserap 134 juta dan seterusnya. Nah, di tahap 1, tahap 2 seperti ini. Nah, ada tulisan ekspor di ujung di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti klik yang Excel misalkan ya, yang Excel. Nah, di sini kemudian kita buka Excel-nya akan terlihat seperti ini. Akan terlihat seperti ini. Sebentar, menunggu. Atau kita open langsung aja. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, oh bentar. Belum. Klik. Nah, ini yang keluar seperti ini. Ya, ini tahap 1-nya, tahap 2-nya, dan seterusnya. Nah, ini tahap 1-nya, nanti silahkan diedit. Kemudian tahap 2-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini koefisien dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau diminta mana RKAM-nya. Nah, ini bisa di ini ya, di print out. Nah, jadi nanti diedit dulu sampai bagus, sampai rapi, sampai dikasih garis dan seterusnya ya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi patokan Bapak dan Ibu kalau mau belanja ya. Kalau mau belanja ini lihat ujungnya, kita lihat paling bawahnya. Ya, paling bawahnya kita lihat. Ternyata setelah dirinci banyak ya. Nah, ini kan rencananya udah 152, ini udah 152, tahap 1, tahap 1, ini tahap 2. Nah, kemudian karena ini belum selesai ya, jadi belum muncul semuanya nih. Kemudian kita juga bisa melihat lagi ke ini kita ke RKAM tadi. Nah, ke RKAM tadi, ini kan di Excel ya. Nah, ke sini lagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga ada RAPBM. Nah, ini ada RAPBM ya Bapak dan Ibu. Nah, di RAPBM ini akan terbaca di sini bos APBN tahap 1 pendapatan sekian yang keluar baru 134 juta. Nah, di sini sisa saldo, nah ini nih. Ada sisa saldo 11.465. Nah, ini nanti yang harus diperhatikan oleh bendahara, oleh kepala juga, terutama di sini. Jangan sampai nanti salah memasukkan. Ini yang besar itu yang belum keluar adalah di tahap 1 nih 11.465. Sementara di tahap 2 total sisa saldo sumber dana di tahap nih bos tahap 2 itu 61.590. Nah, ini banget nih. Mepet banget nih. Buat apa tuh kalau 61.000? Oh, lumayan lah buat beli sapu mungkin ya. Beli sapu bisa beli 10 atau 6 sapu.
atau 3 seperti itu ya. Jadi di sini yang harus dilihat, sisa saldo bos APBN tahap 1 sekian, sisa bos APBN tahap 2 sekian. Maka ketika sudah ketemu saldonya, hati-hati nanti ketika mau menambah rincian belanja di menu belanja. Jadi ini patokannya ya Bapak dan Ibu. Nah, di situ yang ingin saya, ingatkan kepada Bapak dan Ibu, termasuk ketika memilih sebuah, anggaran, misalkan Bapak dan Ibu, itu juga ada beberapa sheet ya, misalkan di menu di referensi nih, saya ingin menyampaikan juga karena, ada banyak yang mengatakan, "Kok nggak ada sih Bu, ini terkait dengan bayar listrik nggak ketemu," gitu ya, misalkan. Nah, di sini padahal banyak begitu ya. Ketika dicari di menu belanja misalkan, maaf, di referensi ini di komponen biaya, nah di komponen biaya ini, kok nggak ada katanya, listriknya nggak ada gitu ya misalkan, listrik. Nah, di sini kan banyak. Nah, ada mulai dari kompor gas listrik dan seterusnya. Nah, di bawahnya itu Bapak dan Ibu ada beberapa halaman di sini. Jadi silahkan dicari sampai dapat untuk listrik. Nah, ternyata ada listrik token, listrik pasca bayar, dan seterusnya. Nah, ini semua bisa dicari seperti itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya, syukur-syukur sampai pada realisasi pendapatan ya. Ini pendapatan mulai di-input kapan Bapak dan Ibu menerima uang, bos tahap 1, kemudian pindah bukunya juga itu akan ter-input, dengan sendirinya ya Bapak dan Ibu ketika di pendapatan dengan, realisasi sudah terisi, kemudian juga Eee, di sini ada pengeluaran kegiatan, ini juga, akan muncul dengan sendirinya ya. Kemudian, pajak juga apabila ada hal yang perlu pajak itu berarti akan muncul. Kemudian pengembalian dana, terus output kegiatan, nah itu akan muncul dengan sendirinya seperti ini nih. Ini untuk madrasah ini tentu tinggal membuat, persetujuan ya dari kepala karena ini masih nol dan juga dari rincian dari bendaharanya. Silahkan nanti dilanjutkan ya Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu. Silahkan kalau ada masalah ditanyakan langsung pada saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ya, untuk kali ini saya sengaja membuat ini untuk sebagai penguatan lah ibaratnya begitu ya, saya dari TIK Kabupaten Bandung, ADN Hairunia, mudah-mudahan, bisa memberikan manfaat pada Bapak dan Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi